Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Oktaviani Kustri Fiatrikiri dengan NIM 421191124. Saya mahasiswi program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Kali ini saya akan membahas materi mengenai food estate di Kabupaten Belu. Video ini dibuat sebagai persyarat untuk mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Konflik dan Bencana. Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Program food estate dilakukan dengan konsep pertanian dengan sistem industri berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta manajemen modern. Food estate juga diproduksi dapat mendukung ketahanan pangan nasional pada ancaman krisis yang diprediksi akan terjadi setelah pandemi COVID-19. Program food estate bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan negara dengan memanfaatkan suatu lahan yang luas di suatu daerah. Ketahanan pangan adalah tersedianya bahan pangan yang cukup sehat, beragam, bergizi untuk setiap orang atau keluarga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menjelaskan bahwa ketahanan pangan adalah terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Pelaksanaan program food estate. Food estate sendiri menjadi salah satu program strategis nasional atau PSN dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Presiden Joko Widodo mengungkapkan harapannya supaya tahun ini program food estate yang telah didapatkan segera diselesaikan setelah dilakukan. Maka selanjutnya diperlukan tahap evaluasi untuk melihat kendala yang terjadi di lapangan, supaya dapat menjadi contoh bagi provinsi. Program food estate bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan negara dengan memanfaatkan suatu lahan yang luas di suatu daerah. Pengembangan kawasan food estate di Kabupaten Belu seluas 559 hektar yang tersebar di 4 desa yaitu Desa Leusama, Desa Mayanleten, Desa Umaklaran, dan Desa Fatuketi. Dengan pengembangan padi seluas 411 hektar dan jagung seluas 148 hektar. Pengembangan akan dilakukan bertahap dari tahun 2021 hingga 2024 dengan komoditas utamanya adalah padi dan jagung. Pada tanggal 4 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo memberikan mandat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memimpin pelaksanaan proyek food estate nasional di sejumlah kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Belu. Manfaat pembangunan food estate adalah yang pertama, meningkatkan nilai tambah produksi sektor pertanian lokal. Yang kedua, meningkatkan penyerapan tenaga kerja pertanian. Dan yang ketiga, petani dapat mengembangkan usaha tani skala luas. Dan yang keempat, terintegrasinya sistem produksi, pengolahan, dan perdagangan. Faktor pelancar atau akselerator yaitu faktor-faktor yang dapat mempercepat terjadinya pembangunan pertanian yang terdiri dari yang pertama, pendidikan pembangunan, yang kedua, kredit produksi, dan yang ketiga, kegiatan gotong royong oleh para petani, dan keempat, perbaiki dan perluasan tanah pertanian, dan yang terakhir, perencanaan nasional untuk pembangunan pertanian. Pelaku utama pembangunan food estate di Kabupaten Belu ini terutama adalah para petani setempat. Kewajiban pemerintah yang utama adalah membantu mereka dengan menjalankan berbagai usaha yang dapat menciptakan suatu iklim di mana para pelaku pembangunan ini bersedia dan mampu melakukan pembangunan food estate.
Pengembangan food estate di Kabupaten Belu utamanya untuk komoditas padi dan jagung, namun untuk menambah menghasilkan masyarakat di pinggir lahan akan di Taman Komoditi Perkebunan, hortikula, ditambah usaha peternakan ayam atau bebek dan sapi. Pengadaan food estate ini melibatkan Bupati Kabupaten Belu, Menteri Pertanian, dan masyarakat setempat. Latar belakang mengapa food estate dikembangkan? Food estate dikembangkan karena melonjaknya permintaan pangan dunia sebanding dengan pertumbuhan penduduk dan suplai pangan dunia yang tidak sebanding dengan permintaan. Dengan semakin tingginya laju alih fungsi lahan pertanian dan kebutuhan pangan nasional yang semakin meningkat, sehingga pangan menjadi komoditas strategis. Pada tanggal 4 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo memberikan mandat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memimpin pelaksanaan proyek food estate nasional di sejumlah kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Belu. Sebagian besar tanaman padi food estate di Kabupaten Belu saat ini dalam kondisi siap panen. Proyek food estate nasional tersebut khususnya dalam rangka menjamin ketahanan pangan nasional pada era pandemi COVID-19. Pelaksanaan konsep food estate. Food estate merupakan istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas yang dilakukan dengan konsep pertanian dengan sistem industri yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun tujuan dari pelaksanaan food estate adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menghemat dan menghasilkan devisa negara. Yang ketiga, mempercepat pemerataan pembangunan. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Dan yang kelima, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan perekonomian nasional. Pelaksanaan food estate ini didukung oleh 3 unsur, yaitu yang pertama, pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kedua, pengusaha. Dan yang ketiga, masyarakat atau petani. Apabila program food estate sudah berkembang, maka dapat menjadi dorongan baik untuk sektor produksi atau barang penunjang pertanian seperti pupuk, mesin pertanian, maupun konsumsi pertanian atau meningkatkan pemasukan sektor pertanian yang berakibat kepada terbukanya lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan semakin terwujudnya keadilan sosial ekonomi. Pada akhirnya, pengembangan food estate yang dapat memberikan serapan lapangan pekerjaan di sektor non-pertanian dapat mengurangi angka kemiskinan nasional, di mana pertumbuhan ekonomi yang dimotori oleh sektor pertanian lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan dibandingkan dengan kepemimpinan sektor konstruksi dan manufaktur. Secara keseluruhan, pengembangan food estate dapat meningkatkan pemasukan per kapita serta menurunkan persentase pemasukan untuk kebutuhan pangan sehari-hari yang ada pada konsep ketahanan nasional. Langkah untuk mencapai ketahanan nasional sudah tidak lagi berkutat pada aspek keamanan tradisional, namun juga aspek non-tradisional, seperti ketahanan pangan. Salah satu langkah dasarnya sangat penting apabila pemerintah ingin memiliki lebih banyak opsi kebijakan apabila terjadi krisis pangan global akibat pandemi COVID-19. Namun setidaknya, ketahanan pangan global akibat yang ditopang oleh produksi domestik dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan dari gejolak dunia internasional dan potensi ancaman konflik yang ditimbulkan dari ancaman ketahanan pangan nasional dapat dihindari atau setidaknya dapat dimitigasi.
Baik, demikian video yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.